inilah keluarga kami ya, keluarga kecil kami ya. Jadi anak kami Masya Allah. baru 8 Ustaz. Alhamdulillah. Masya Ya. Allah, baru 8 ya. Yang pertama Masya Allah. SMP, usia SMP itu sudah mondok ya. Abdullah. Sudah Jadi, mondok ya sekarang ya. hafalannya Itu sudah baru, selesai hafalannya ya. baru 15 juz Ustaz. Jalan 15 juz. Yang pertama Yang itu. pertama, betul. Mhm. Yang kedua Huzaimah ya. Ya. Ini ya usia SD 6, kelas 6. Mhm. Tuh hafalannya baru jalan 10 juz. Berapa? Kemudian- 10 juz. Ya Ustaz. Ada Muad, ya. Muad ini yang ketiga. Ya seumur kelas 5 SD. Hafalannya sudah selesai ya, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tahun lalu ya selesai, alhamdulillah. Tahun lalu ya selesai ya. Masya Allah. Tahun lalu? Masih ya. Kemudian ada Abdurrahman ya. Usia 4 ya. SD. Hafalannya Masya Allah. jalan 5 juz. Ustaz. Jelang 5 juz ya. Betul. Dan si kecil ini. Kecil ya, ini baru surah Al-Insyiqaq juz 30. Masya Allah. Siapa namanya ini yang kecil? Ini ya Usman ya. Uthman. Ini yang bungsu sementara ya? Atau ada Bukan, lagi Ustaz, adiknya? masih ada adiknya. Oh, Masya Allah, Iya. Masya Allah. Tabarakallah. Dan semenjak itu sebenarnya Ustaz, mengaji itu nggak tahu mengaji. Ngaji itu ngaji kampung Ustaz. Di kampung dulu. Jadi so sin itu kata guru saya sah semua. Sah semua aja itu. Masya Allah. Ya makanya ketika Hafizahullah. waktu kuliah Ustaz, saya punya teman dekat banget itu, alhamdulillah ya, Ustaz Anto ya, Masya Allah. Itu saya belajar mengaji. Kemudian adalah teman saya juga di kuliah itu ya. Ya. Saya belajar Iqra Ustaz, bayangkan. Jadi saya Masya baru belajar ngaji tuh. Jadi anak-anak ini semua ini di rumah. Ya. Nanti SMP Ustaz baru mereka kami kirim ke pondok. Jadi target kami begitu. SD mudah-mudahan selesai. Kemudian di SMP ya nanti sisa muroya, dan targetnya lain lagi kalau sudah SMP, kalau sudah selesai. Masya Allah. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia sekali di kesempatan yang mubarakah ini kembali kita bersua dalam acara podcast HTJ. Dan kembali kita menghadirkan para hufaz dan qurra biiznillah untuk memberi kepada kita inspirasi, motivasi, beserta dorongan dan juga berbagi pengalaman. Bagaimana orang-orang yang insya Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghafalkan Al-Quran. Bagaimana mereka membersamai Al-Quran. Bagaimana perjuangan mereka untuk menjadi ahlullah, kerabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kata Rasulullah, alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah kerabat Allah dan orang-orang khususnya Allah. Kita tahu Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Rasulullah menyebutkan ada di antara hamba-hambanya yang disebut sebagai kerabatnya Allah. Ya, apa yang menjadikan mereka dimuliakan dengan manzilah atau kedudukan itu? Ya, tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran. Kalamullah, firman Allah yang dikirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi petunjuk di dunia dan syafaat di hari kemudian kelak insyaallah. Sebagaimana kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi penolong bagi mereka yang membersamainya dulu di dunia. Pada kesempatan yang mubarakah ini, spesial sekali kita menghadirkan 4 tamu sekaligus. Ya, sebenarnya lebih malah 5, tetapi 1 lagi mondok. Beliau ini Masya Allah Tabarakallah Rahman, dengan basic bisa kita kata
umum, namun subhanallah tidak menjadi halangan ya untuk kemudian menghafalkan Al-Quran. Tidak cukup sampai di situ, beliau Masya Allah Tabaraka Rahman, semoga Allah menambahkan taufiknya dan keberkahannya, berhasil walillahil hamd untuk mencetak anak-anak yang anak-anak beliau ya, dimulai dari anak-anak beliau sendiri yang berhasil menghafalkan Al-Quran di usia mereka yang masih sangat belia. Ya, bahkan sebelum mereka memasuki usia balik, bahkan usia tamyiz. Ya, kita langsung saja menyapa tamu kita, yaitu Ustadz Rais bin Ghanna Hafizahullah bersama dengan pasukannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kehormatan ini bagi kami. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang Marhaban Ustadz Ustadz, Masya Allah, di acara podcast kami. Gimana adik-adik semua, para mujahidin, anak-anak yang saleh, gimana kabarnya anak semua, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz Rais, mungkin bisa diperkenalkan satu persatu siapa yang membersamai antum? Ya, kita cuma tahu semuanya ini adalah anak antum, Masya Allah. Satu antum tadi sampaikan, satu tidak bersama kita ya, anak pertama karena lagi mondok. Taib, silakan diperkenalkan dulu satu persatu sebelum kita kenal lebih lanjut dengan antum. Masya Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'd. Pertama-tama ini sebuah kehormatan bagi kami, Masya Allah. Kami sebenarnya ini malu banget ya, dan tidak pantas ya. Pertama saya melihat podcast sama Ustadz Hasbin, Masya Allah, luar biasa lah ya Ustadz kita, guru saya juga. Ya, saya lihat-lihat belum ada ini saya yang kedua ternyata. Ya Ustadz ya, jazakumullah khairan atas undangannya ya. Inilah keluarga kami ya, keluarga kecil kami ya. Jadi anak kami baru 8 Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, baru 8 ya. Yang pertama SMP, usia SMP itu sudah mondok ya. Abdullah. Sudah mondok ya sekarang ya. Hafalannya itu sudah selesai hafalannya ya? Baru 15 juz Ustadz. Jalan 15 yang pertama yang pertama itu. Betul. Yang kedua Huzaimah ya. Ini ya usia SD 6, kelas 6. Tuh hafalannya baru jalan 10 juz. Berapa? 10 juz. Ya Ustadz. Ada Muad ya. Muad ini yang ketiga. Ya seumur kelas 5 SD. Hafalannya sudah selesai ya, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tahun lalu ya selesai. Tahun lalu ya selesai ya, Masya Allah. Tahun lalu, masih ya. Kemudian ada Abdurrahman ya, usia 4 ya, SD. Hafalannya jalan 5 juz. Jelang 5 juz ya. Betul. Dan si kecil ini? Kecil ya, ini baru surah Al-Insyiqaq juz 30. Masya Allah. Siapa namanya ini yang kecil? Ini ya Usman ya. Usman. Ini yang bungsu sementara ya? Atau ada lagi adiknya? Masih ada adiknya. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Perempuan. Subhanallah. Baik, kita akan menggali lebih jauh nanti ya. Terutama saya juga akan bertanya kepada adik-adik nanti nih, insya Allah ada kesempatan biidznillah, termasuk juga mungkin nanti pemirsa ingin mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran ya dari anak-anak kita sebentar biidznillah tabaraka wa ta'ala. Sebelumnya para sahabat Al-Quran, saya mengingatkan hadis Rasulullah SAW, jika kita melihat sesuatu yang kita takjub dengannya, jangan lupa untuk mendoakan keberkahan. Ya, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ya, dan kita berdoa semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah. Ya, dan menjadikan kita semua ahlul Quran. Baik, kita mulai saja Ustadz Rais. Silakan antum perkenalkan diri dari antum dulu secara secara detail sedikit. Insya Allah antum lahir di mana, kelahiran berapa. Siap, Ustaz. Ya, berapa usia antum, antum besar di mana. Dan setelahnya kita akan bertanya juga bagaimana awal antum menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Tafadhal. Siap, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya nama Rais bin Ghanna ya. Saya lahir di Gua Ustaz
Tanggal 7 bulan 7 87. Alhamdulillah. 87. Berarti usia antum sekarang 30. Ya, 38. Ya 38, Masya Allah. Masih belia ya. Ya, anak alhamdulillah baru 8 saat. Ya, saya tinggal di Perumahan Gubernuran di Blok B7 juga. Kalau antum bilang baru 8, target antum berapa, Ustaz? Ya. Targetnya sebanyak-banyak Ustaz ya. Masya Allah. Ini beda-beda setahun Ustaz. Jadi beda-beda setahun sampai kelima itu beda setahun ya. Dan setelah itu ada jeda, baru beda setahun lagi ya. Apa motivasi antum Ustaz untuk memperbanyak anak? Ya, jadi saya Ustaz 3 bersaudara sebenarnya. Ya 3. Saya anak sendiri laki-laki, sedikit banget ya. Dan saya rasa kesepian waktu kecil. Kemudian jarak yang jauh itu ada gap ya antara saudara-saudara. Jadi kadang ya tidak harmonis lah, karena kan beda dunia Ustaz. Ya kan? Gitu. Nah, ya semenjak itu saya mengatakan kayaknya kita harus banyak anak. Ini juga tidak sengaja sebenarnya, bukan? Ya tidak sengaja dan tidak direncanakan Ustaz ya. Jadi anak pertama lahir ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua itu apa ya? Bukan tidak sempat KB ya, kita cari-cari informasi dan seterusnya. Ya ternyata hamil. Ya awalnya istri itu ya kayak gimana lah ya kan, kita pengantin baru dulu belum terlalu paham saat yang seperti itu ya. 2010 saat saya nikah. Umur 23 tahun. Nah, tapi alhamdulillah dipahamkan istri ya, alhamdulillah banyak orang yang mau memiliki anak tapi tidak dikasih. Ya. Kita Allah mudahkan tapi dikasih. Betul. Ya lanjut aja. Betul. Ya semenjak saat itu alhamdulillah ya diprogramkan terus ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini diprogramkan lagi. Masya Allah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Amin. Ya, orang tua sebenarnya Ustaz jauh sebenarnya, kalau secara ilmu agama sebenarnya tidak ada. Ya cuman ya kami tertarik dulu dengan dunia Al-Quran itu karena pernah dengar murotal yang Masya Allah bagus banget ya. Toha Al-Juain ya. Itu zaman-zaman kita itu Masya Allah kan. Anak-anak bagus suaranya itu luar biasa Ustaz. Saya senang dengar itu. Kemudian saya mencoba mengikuti ya. Saya pasti ingat itu masih waktu kuliah saya Ustaz. An-Naba. Saya Ustaz SD umum. Ya kemudian SMP umum juga di Goa. Kemudian masuk STM. Jadi saya anak STM Ustaz. Oh, Masya Allah. Jurusan listrik. Setelah itu tapi kuliah. Enggak pernah jantung pergi tawuran. Alhamdulillah aman Ustaz. Ya kebetulan kita di STM dulu ya, alhamdulillah termasuk berprestasi ya. Kita wakil OSIS ya. Kemudian ya termasuk ranking lah, alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. 2 besar. Kemudian kami kuliah jurusan komputer. Ya. Manajemen ya, informatika. Dan semenjak itu sebenarnya Ustaz mengaji itu nggak tahu ngaji itu ngaji kampung Ustaz di kampung dulu. Jadi sin shin itu kata guru saya sah semua. Sah semua aja itu. Masya Allah. Ya makanya ketika waktu kuliah Ustaz saya punya teman dekat banget itu alhamdulillah ya, Ustaz Anto ya, Masya Allah. Itu saya belajar mengaji. Kemudian adalah teman saya juga di kuliah itu ya. Saya belajar Iqra Ustaz, bayangkan. Jadi saya baru belajar ngaji tuh. Ya. Waktu kuliah Ustaz. Jadi saya dulu ketua kota tingkat ya. Tapi saya punya semangat ya untuk belajar mengaji ya. Jadi setelah istirahat itu baru saya belajar Iqra Ustaz. Masya Allah. Di kelas. Masya Allah. Di kelas ya. Ya, nah semenjak mendengar murotal itu pengen rasanya itu menghafal Quran. Ya ada keinginan. Nah, alhamdulillah setelah tarbiyah ya, saya mengenal tarbiyah itu. Alhamdulillah luar biasa. Ya, murabi pertama saya ada namanya Ustaz Jumardan, sekarang beliau di Banten. Beliau lah yang mengajarkan saya huruf H
saya masih ingat sekali Ustaz. Ya. Masya Allah. Saya dites. Terbiah itu sejenis liqa setiap pekan ya, pertemuan rutin mengkaji agama Islam ya. Ya, jadi per pekan ya kita diajar tahsin, kemudian diajar dasar-dasar keislaman. Pas saya giliran saya Ustaz ngaji yang huruf H nggak tahu alhamdulillah. Saya masih ingat banget. Ustaz Jumar mengatakan, bukan itu kayak angsa itu. Kayak gitu. Alhamdulillah ta'ala ya. Ini singkat Ustaz ya. Kemudian setelah itu nikah ya alhamdulillah. Ya, belum ada dasar sebenarnya ya. Cuman Masya Allah. Semangat. Mau banget ya, semangat Ustaz. Senang ya. Ada semangat. Masya Allah. Ketemu mula sama Ustaz Marhali ya di Masjid An-Nur. Ya, setelah saya nikah itu. Beliau kan imam di sana. Di Masjid An-Nur. Pondok Anabanu ya sekarang. Assalam. Ya, semenjak beliau di situ dikontrak di Masjid An-Nur imam tiap tahun itu. Alhamdulillah saya termasuk panitia di situ. Ya, dan kami canangkan, ayo Ustaz, ajari kita tajwid. Nah, alhamdulillah darinya kami belajar tajwid dan menyetorkan, saya masih ingat menyetor huruf dot, masya Allah. Marhali, antum ya, Marhali, oh iya sudah bagus, sudah betul, saya tidak lupa itu Ustaz, masya Allah. Ya. Masya Allah. Nah setelah itu kami ganti murabbi lagi ya, namanya Ustaz Farid ya, hafizahullah taala. Ya. Beliau pada saat tarbiyah menarget kita itu, ayo siapa yang bisa hafal surah Al-Anfal, ya kan? Oh saya semangat ini, saya tertantang gitu Ustaz, ya. Itu hari satu halaman aja per pekan, tapi saya target enggak. Iya Ustaz. Jadi saat itu antum belum ada hafalan sama sekali? Belum ada Ustaz. Semester berapa itu antum? Sudah tamat Ustaz, sudah nikah ini. Sudah selesai kuliah? Iya. Sudah selesai kuliah. Sudah oke. Jadi saya sudah nikah itu baru belajar Ustaz. Ya baru belajar ya sama Marhali. Setelah itu sama Ustaz Farid ya. Ya beliau lah juga yang mengoreksi bacaan ya secara umum ilmu tajwid secara umum. Alhamdulillah setelah itu satu pekan atau mungkin 2 pekan itu alhamdulillah saya menghafal surah Al-Anfal ya. Satu surah. Khatam selesai. Ya selesai. Masya Allah. Nah, maka dari situ aku bilang, masya Allah ini ya, saya mau menghafal kalau begini, ya. Jadi saya mulai dari belakang, ya juz 30, juz 29. Dan ini tanpa guru Ustaz ya, tanpa guru ini. Masya Allah. Jadi saya menghafal sendiri. Motivasi sendiri. Mungkin antum mengatakan Al-Anfal saja bisa dihafal, ini sama dengan yang lain kan? Iya betul Ustaz ya. Jadi dari situ motivasi saya, ternyata bisa ya. Nah, saya membeli buku pada saat itu waktu Muktamar Wahda Islamiyah ya di asrama haji, ada buku bagus banget itu Ustaz. Ya, pertama kali saya membeli buku tentang menghafal Quran ya. Ada saya lupa apa nama bukunya dalam bahasa Arabnya itu. Penolong menghafal Quran ya. Saya lupa apa judul bukunya itu, lama banget itu Ustaz ya. Ini ditulis oleh seorang syekh yang sudah berpengalaman 40 tahun. Nah dari situ saya baca Ustaz. Saya baca mungkin beberapa kali tamat itu ya. Nah itu saya terapkan kepada mutarabi saya sekarang yang menghafal juga. Ya dari situ saya punya semangat menghafal Quran. Nah ketemulah sama Ustaz Tasbin. Hafizahullah ta'ala. Ustaz Hasbi. Nah, Imam Masjid Wahdatul Ummah. Masya Allah guru kita semua. Alhamdulillah. Saya bertemu tuh. Ya. Kemudian saya memohon kepada Ustaz, saya ini mau menghafal Ustaz. Saya mau menyetor. Ya, bisa mungkin difasilitasi. Nah, kebetulan Ustaz punya halaqah tuh. Halaqah menghafal Quran di Masjid Wihda. Ya, pada hari Selasa dan hari Jumat. Nah, hari Selasa itu jadwal saya. Sepekan. Ya. 2 halaqahnya Ustaz. Saya jadwalnya hari Selasa, ada hari Jumat. Alhamdulillah dari 10 orang ya yang bertahan sisa 2. Setelah itu bertahan sisa saya. Subhanallah. Kemudian digabung sama yang hari Jumat, halaqah hari Jumat itu. Iya. Itu kurang lebih hampir 3 tahun lebih sama beliau. Beliau lah yang mengajarkan banyak ilmu tajwid sama saya, alhamdulillah.
ikhfa, bagaimana mengucapkan ikhfa yang benar, ya, idhar yang benar, beliau semua itu Ustaz. Ya, Ustaz Hasbin itu. Ustaz Hasbin. Banyak jasanya sama beliau. Ya, Anak semuanya saat itu Ustaz, saya bertekad bahwasanya kalau saya bisa, anak-anak saya juga pasti bisa. Ya, saya mau. Afwan. Ya, Ustaz. Jadi antum khatamkan hafalan di situ. Ya, sama Ustaz Hasbin. Menyetorkan sama Ustaz Hasbin. Ya. Selesai. Tapi tidak selesai setoran semua. Ya, cuman kalau tidak salah sampai surah Al-Furqan ya pada saat itu. Sampai Al-Furqan. Masya Allah, lumayan ya, sudah 20 juzan. Hampir 20 juzan ya, Ustaz. Gitu. Hampir 20 juz. Ya. Setelah itu diselesaikan di sendiri ya. Masya Allah, Masya Allah. Karena kesibukan ya para ustadz juga jadi terhenti. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, setelah itulah baru kami targetkan Ustaz, mudah-mudahan anak-anak saya nanti saya mau jadi anak penghafal Quran. Ya, makanya saya sudah bertekad sama istri saya, ayo anak-anak kita ini harus menghafal Quran, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, masalahnya kan kita cari SD ya penghafal Quran ya, target itu dulu itu belum kami dapatkan. Ya. Maka saya mengatakan kalau begini kayaknya kita harus buat program sendiri nih. Ya. Karena kalau ikut sekolah nggak ada Ustaz yang selesai 30 juz. Ya. Nah, jadi saya sama istri musyawarah bagaimana, sepakat. Oke, sepakat. Nah, alhamdulillah kita modal semangat aja, lagi-lagi ndak ada ilmu ya. Rajin-rajin bertanya ya, rajin-rajin buka pelajaran. Alhamdulillah ya dapatlah pola Ustaz bagaimana caranya. Jadi anak-anak ini semua ini di rumah. Ya. Nanti SMP Ustaz baru mereka kami kirim ke pondok. Jadi target kami SD mudah-mudahan selesai. Kemudian di SMP ya nanti sisa muroja, dan targetnya lain lagi kalau sudah SMP, kalau sudah selesai. Masya Allah. Masya Allah. Karena kami punya cita-cita Ustaz, doakan insyaallah ya menjadikan anak-anak kami ini semuanya para ulama. Cuma kan kita masih bingung. Apa yang saya tahu itu aja dulu. Saya tahu jalannya. Yang kami tahu ini loh. Begini jalannya, udah itu aja dulu. Nanti itu saya serahkan sama orang lain. Termasuk mungkin Ustaz Harman nanti insyaallah bisa fasilitasi. Allah Akbar. Tapi luar biasa sekali pencapaian antum Ustaz Rais. Bahkan ini sebenarnya yang saya yakin para sahabat Al-Quran, para pemirsa ini penasaran. Kita bukan cuma antum, mungkin hampir semua ya rumah tangga Muslim mengharapkan seperti itu, yang mencetak anak-anaknya menjadi para penghafal Al-Quran. Yang namanya semangat cita-cita pasti semua seperti itu. Berbagai program dicanangkan, berbagai tips dijalankan, tapi ya lagi-lagi begitu. Biasanya ada yang di awalnya semangat kemudian terputus di jalan. Ya antum mungkin bisa berbagi tips ya dengan para sahabat Al-Quran. Setelah antum berazam, bertekad memulai program itu bersama istri antum, ya pada anak-anak antum, bagaimana kiat atau tips-tipsnya yang lebih detail Ustaz, terutama juga untuk bisa istiqamah dan disiplin ya dalam menerapkan metode atau program yang antum jalankan itu. Tafadhal. Ya Ustaz, jadi anak-anak itu sebenarnya punya kemampuan lebih Ustaz. Kemampuannya itu anak-anak di atas rata-rata lah ya. Masya Allah. Semua anak-anak Ustaz, tak terkecuali ya. Makanya kalau dikasih terapi yang bagus luar biasa. Yang pertama sebenarnya Ustaz adalah teladan. Teladan yang paling penting Ustaz. Kenapa? Kalau anak kita suruh murojaah, kemudian kita tidak pernah dilihat murojaah, pasti nggak ini. Betul. Anak saya Ustaz, jadi mereka ini murojaah itu tiap hari 1 juz minimal, ya. Bahkan ya agak ekstrim sedikit ya. Jadi kalau belum murojaah mereka belum sarapan Ustaz, jangan dulu sarapan. Tapi ini tahapan akhir ya. Iya, tahapan akhir. Ya. Jadi dia selalu lihat saya itu. Saya ya pasti sudah dari masjid, murojaah situ pulang mengaji lagi itu. Anak-anak sudah selesai, saya masih mengaji. Jadi mereka lihat itu. Jadi teladan yang paling penting ya, mudah diarahkan. Ya. Saya sempat lihat antum begitu Ustaz. Di kantor waktu saya masih sibuk dulu berkantor di DPP. Biasanya kita sudah jam istirahat makan, antum masih murojaah. Ya. Lanjut Ustaz. Betul sekali Ustaz. Nah, jadi teladan Ustaz. Yang kedua memang butuh kerjasama.
sama istri. Betul. Ya. Karena saya dulu memang juga ya kerja ya sama Ustaz lah, berkantorkan dulu ya di DPP. Jadi waktu bersama anak saya itu ya paling pagi, kemudian pada saat pulang kantor baru bisa. Nah yang handle setelahnya itu istri. Nah istri yang kita kasih ini kurikulumnya seperti ini ya, targetnya harinya seperti ini dan seterusnya. Ya, Antum buat sendiri tuh? Ya Ustaz, ya. Tapi yang Qurannya semua saya handle. Istri itu belajar umum, ya. Jadi Quran ya semuanya, hafalannya terutama. Ya belajar Quran ya sama istri juga. Tapi hafalannya itu sama saya semua. Nah, bahkan suatu ketika pekerjaan yang mengharuskan saya sibuk banget, harus 8 jam ya. Ketat banget dulu ya. Itu di kantor, waduh saya kayaknya agak sulit. Makanya saya resign saat. Saya begitu, Masya ya Allah. karena aduh kayaknya berat ini, anak-anak kasihan. Ya kalau seperti ini, jadi saya resign pada saat itu ketika jadwalnya ketat banget itu, istirahat aja Masya sulit Allah. ya, betul-betul pas-pas harus 1 jam istirahat 1 jam aja. Waduh saya nggak bisa kalau begini, karena dulu kita kerja berdasarkan target harian seperti ini kerja selesai. Nah, ini tidak, jadi saya pada saat itu ambil langkah ya begitulah ya resign dan belum tahu juga Ustaz. Saya berpikir dulu, ya Allah berikan saya pekerjaan yang saya bisa jalankan dari rumah, saya bisa bersama anak-anak, supaya anak-anak ini bisa terhandle. Karena saya itu belum ada gambar Ustaz, saya mau ngapain, saya keluar, saya belum tahu mau kerja apa ini. Ya, jadi saya di rumah udah nanti dipikir itu kerja apa. Sekarang Allah dulu. yang mengurus. Ya kita urus dulu anak-anak, bagaimana selanjutnya. Nah setelah itu alhamdulillah Allah pertemukan ya dengan bisnis yang kami sekarang jalankan ya. Jadi biar dimanapun kapanpun ya. Jadi saya 24 jam sama anak-anak. Masya Allah. Begitu Ustaz. Jadi kalau ada kerjasama bagus. Yang ketiga, ya, memang anak-anak perlu motivasi, perbanyak motivasi. Ya, jangan perbanyak ancaman karena kalau hati senang, hati senang itu mudah diarahkan. Betul. Jadi awal-awal anak saya itu begitu, kita target siapa yang sudah selesai di 1 juz ujian, ya kita bawa ke toko ya, tempat mainan ya, terserah dia. Oh, pilih mainan apapun ya, terserah ya. Dulu terserah, yang penting jangan mahal-mahal. Itu dulu. Ya, sekarang alhamdulillah ya, tanpa dimotivasi seperti itu pun mereka sudah mau ya. Masya Allah. Jadi senangkan hatinya dulu. Jadi kalau hatinya senang, enak gitu diarahkan ya. Kalau ancaman ini sulit. Itu ancaman yang seperti itu tadi. Kalau enggak meroja, itu aja itu ya. Enggak makan. Supaya waktu ini Ustaz harus teratur itu. Karena kalau tidak teratur itu waduh berantakan jadwalnya. Masya Allah. Jadi kalau sudah teratur itu bagus. Sebenarnya jadwal di rumah juga itu sebenarnya ini paling santai nih, anak-anak semua ini paling santai banget ini Ustaz. Itu belajar cuma 2 jam ya, selebihnya main. Oh Masya Allah. Tapi antum fokuskan di 2 jam itu setiap hari dan fokus dengan program yang dijalankan ya. Betul sesuai dengan kurikulumnya juga. Jadi setelah sholat subuh itu mereka harus pulang ya, dihandle sama istri, berzikir pagi, kemudian muroja. Saya di masjid itu sampai syuruk. Dipulang ya makan, kemudian kerjakan pekerjaan ya, bisnis. Setelah jam 9 kita mulai ya, sudah duduk itu, sudah ada yang menyetor, sudah ada yang menghafal ya, dan seterusnya. Setelah duhur selesai, gitu aja Ustaz. Selebihnya itu main aja itu anak-anak itu. Makanya kami pribadi sebenarnya masih belum maksimal ya mendampingi mereka ya, karena masih lebih banyak ininya lah ya, lalainya mungkin, atau masih banyak lah waktu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan Ustaz. Ya, makanya berarti baru 1 yang selesai. Ya, tapi yang lumayan juga yang saat ini sudah hampir selesai juga. Subhanallah, tabarakallah. Berarti antum melihat insyaallah dengan program yang mungkin orang ya, kalau melihat anak-anak seusia anak antum ini sudah menghafalkan Al-Quran
ya, atau kebanyakan mereka sudah banyak ya hafalan Al-Qur'annya, mungkin ada yang mengira bahwasanya antum tegas, keras, sehingga mereka kemudian menghafal di bawah tekanan. Dan seperti itu ya. Dasar. Jadi jadi lihat aja kondisi anak-anak itu kadang memang ada saatnya ya butuh tegas, ada saatnya butuh keras, bahkan ada saatnya dipukul juga. Ya, tapi kan pukulan yang mendidik. Iya, tapi itu kan tahap terakhir, Ustaz. Kita sudah nasihatin ya, kita sudah kasih pengertian, kasih baik-baik, belum paham juga ya, apa boleh dibuat ya. Kasih sekali-sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mungkin mereka semua sudah merasakan. Ya. Ya, dicambuk sedikit dan banyak. Tapi itu ya sekali-sekali aja. Betul. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain, Ustaz? Tips-tipsnya yang lain? Di samping tentunya doa ya. Betul, doa itu jelas itu, Ustaz. Betul, doa ya. Itu aja. Jadi kita buat kesepakatan sama anak-anak. Jadi ini butuh. Jadi kita kumpulkan itu. Sepakat tidak? Kita menghafal Quran. Sepakat nak? Ini menghafal Quran loh. Keutamaannya ya. Bisa begini. Bagaimana? Sepakat? Sepakat ya. Oke, siap. Nah, kalau sudah sepakat ya, enak ya, Ustaz. Kayak diarahkan dulu. Ya. Kalau mereka sudah mau menjalankan programnya, di situ lagi kita kawal. Ya, ayo katanya mau hafal Quran, mana hafalannya karena belum menghafal. Masya Allah. Mana hafalannya? Mana murojaah kayak tadi nih ya, udah sempat murojaah ya kan? Waktu ke sini, muas apa murojaah sekarang? Juz 30. Ya, yang muas ini setiap bulan khatam, Ustaz. Ya, karena satu hari. 1 juz per hari. Ya. Masya Allah. Ini hari ini juz 30. Lupa dia murojaah. Kata di pagi saya punya rapat, punya kerjaan ya. Kita tidak kontrol juga. Baru saya tadi tanya waktu kesini, kamu tadi murojaah apa? Gini, begitu aja. Berarti hari ini Mu'adz khatam lagi ya? Ya, hari ini Mu'adz khatam ya. Di 30 Mu'adz tuh hari ini. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori.